Lagi misalnya masalah Gibran. Bagaimana kalau Gibran aja yang tidak dilantik? Tidak bisa secara politik, saya bilang. Atas dasar apa Anda Gibran tidak dilantik? Dilantik aja. Secara politik pasti Pak Prabowo akan terganggu karena pelantikan itu satu paket. Iya kan? Iya kan? Kalau gitu gimana? Ya udah nanti aja. Sesudah dilantik baru diambil langkah-langkah. Itu kata Pak Mahfud ke teman-teman itu, ke mereka. Ya mereka semua bicara begitu akhirnya. Tapi saya katakan jangan mengganggu Pak Prabowo. Biar dilantik aja dulu. Nanti sesudah itu kita hitung-hitungan gitu tentang ini. Istilahnya ya membuat negosiasi baru untuk membangun keadaban kita di dalam bernegara itu. Ada lagi yang muncul di situ. Hati-hati. Tanggal 16 Oktober ini akan ada pemilihan ketua MA. Oh iya betul. Nah ini sudah ada yang mengatakan ini sudah lakukan pendekatan seseorang kemarin yang mengadili Kaisang yang vonisnya tidak masuk akal itu sekarang mendapat dukungan dari tanda petik, saya tidak tahu benar atau tidak, kelompok pendukung istana. Hati-hati agar kedepannya MA, Mahkamah Agung itu lebih baik. Karena bagaimanapun putusan tentang Kaisang itu sampai sekarang itu tidak ada yang menjelaskan dari Mahkamah Agung. Entah hakimnya, entah jubirnya. Hanya jawabannya hakim itu independen, tidak boleh diganggu-gugat. Kan gitu. Padahal itu salah gitu. Nah kalau begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kanbas LJ. Kali ini kita akan menayangkan ulasan atau komentar dari Prof. Mahfud MD tentang di mana-mana banyak caci makian atau kritikan dari semua kalangan atas sampai kalangan bawah jelang lengsernya Pak Jokowi, guys. Oke, langsung aja kita saksikan. Kali ini sangat lagi viral-viralnya, guys. Gak tahu kenapa, guys. Wisuda di UGM dan di UI pun bulan lalu juga menunjukkan gejala yang hampir sama, Pak. Meskipun ini tidak langsung kepada Pak Jokowi. Ketika para wisudawan atau sejumlah orang itu dari kalangan generasi Z itu Gen Z secara tiba-tiba membentangkan gambar peringatan darurat, Pak Mahfud. Yang sedikit banyak itu mengarah kepada Presiden. Dan disaksikan oleh ribuan orang yang Anda sebut sebagai forum terhormat. Ini ada Pak wisuda di UGM maupun di UI. Kita lihat, Pak. Demikian, berakhirlah sudah rangkaian acara wisuda program sarjana dan sarjana terapan Universitas Gadjah Mada periode 4 tahun akademik 2023-2024. Akhirnya kami ucapkan selamat siang dan terima kasih atas perhatiannya. Jayalah terus Universitas Gadjah Mada. Ini UI ya? Ini UI. Yang tadi UGM. Yang pertama tadi itu wisuda di Universitas Gadjah Mada, yang kedua di Universitas Indonesia. Suasana resmi syahdu gitu itu tiba-tiba muncul yang seperti ini kan nggak pernah terjadi, Pak. Nggak pernah terjadi. Dulu di kampus sering banyak protes, teriak-teriak, tapi di luar, di lapangan memang khusus acara aksi. Sekarang forum-forum terhormat pun yang harus dijaga kesahduannya udah diinterupsi oleh hal-hal seperti itu karena keterlaluan. Dulu zaman Pak Harto, zaman Pak SBY, zaman Gus Dur nggak ada loh di forum wisuda, di forum sidang akademik itu lalu orang memaki-maki seorang presiden. Iya Pak, saya mau lihat kalau misalnya kita bandingkan presiden-presiden sebelumnya dengan akhir masa jabatannya. Misalnya kita lihat Pak SBY itu ada catatan, tetapi di akhir masanya publik baik-baik saja kepada Pak Jokowi, kepada Pak SBY, Ibu Mega juga begitu, ada beberapa kelemahan tapi endingnya baik saja. Gus Dur yang dikritik keras oleh lawan politiknya hingga lengser, tetapi di akhir tetap aja baik dan di mata rakyatnya dicintai. Bahkan Pak Harto, Pak, yang diteriaki secara kasar dan dipaksa lengser, itu juga tidak dicemooh sampai urusan pribadi, seperti sekarang Pak Jokowi, lebih pada teriakan bernada politis. Nah sekarang seperti ini, memangnya pertanyaan orang, apa dosa Pak Jokowi? Sehingga seakan-akan dia presiden yang paling sering dihujat bahkan sampai di akhir periodenya, Pak. Ya saya tetap dengan segala hormat Pak Jokowi itu presiden pilihan rakyat yang sudah banyak berprestasi ya bagi bangsa ini. Pak Mahfud mengakui itu ya. Saya mengakui berkali-kali. Dan itu terlihat tapi dia itu berlebihan. Dari berlebihan membangun kekuasaannya itu sehingga dia seakan-akan
raja gitu loh. Setiap omongannya itu lalu dipaksakan seakan-akan benar. Setiap pikirannya meskipun spontan lalu dianggap sebagai itu program negara. Padahal banyak hal-hal yang tidak benar. Di samping tentu saja benar, namanya dia presiden harus sudah diberi modal yang besar untuk berlaku yang baik kan, semua diberikan kepada dia. Tetapi kalau sampai berlebih-lebihan sampai ke keluarga gitu ya, makanya rakyat menjadi kalau muak gitu mungkin terlalu mual sedikit lebih rendah dari muak gitu. Nah, itu yang terjadi karena berlebihan, Mas. Gitu. Pak Mahfud bersikap keras seperti ini, berbicara keras itu dengan sadar mengambil risiko dicap orang yang mungkin mengatakan secara spontan atau bahkan keliru mengatakan bahwa Pak Mahfud kok begitu sekarang. Itu ngambil risiko untuk itu, mengatakan bahwa Anda berbeda dengan yang dulu. Ya betul. Anda ingatkan sampai tanggal 17 Agustus saya kritik keras tapi tidak pernah ngeritik Pak Jokowi kan. Ngeritik sistem pengadilan, sistem demokrasi itu yang saya kritik keras. Itu sampai 17 Agustus sampai ingatkan kita ngumpulkan anak-anak muda, saya berpidato 17 Agustusan. Yuk jaga negara ini. Tapi tanggal 20 itu sudah tidak bisa 20 Agustus lagi. Ketika ada demonstrasi besar-besaran itu. Ketika ada putusan MK. Putusan MK. Iya kan, yang menyatakan putusan MA itu salah atau kembali ke undang-undang yang aslinya, kemudian koalisi partai harus sekian persen. Tapi lalu berusaha oleh DPR untuk dikangkangi lagi? Lalu berusaha dikangkangi oleh DPR dengan tiba-tiba mengeluarkan rancangan perubahan undang-undang yang sudah mati. Dan di situ Pak Jokowi diem loh. Karena padahal dikatakan ini surat dari presiden, gitu kan? Ya. Ini surat dari presiden untuk mengubah RUU tanggal 20 Januari. Dan Pak Jokowi mengirim utusannya 2 menteri gitu. Padahal itu salah surat dari presiden. Maksudnya itu. 2 menteri ikut dirapat balik itu ya? Iya, dirapat balik. Ngutus menterinya. Ya. Padahal katanya surat 20 Januari, tapi isinya pilihannya itu adalah mau ambil putusan MA atau MK. Loh, putusan MA MK kan belum ada di surat Januari. Sehingga itu yang menurut Pak Mahfud mengatakan bahwa menyimpulkan ini semua desain Pak Jokowi. Iya, saya menganggap ini Pak Jokowi karena suratnya katanya dari dia, tapi dia bilang terserah DPR. Tapi dia juga mengutus menterinya dan menterinya tidak menolak sedikit pun bahwa DIM itu tidak pernah ada. DIM itu daftar isian masalah ya, daftar inventarisasi masalah. Apa yang akan dibahas tuh sudah ada di surat. Nah ini suratnya 20 Januari, DIM-nya yang terjadi pada 20 Agustus, kan gitu. Yeah. Jadi DIM-nya lahir kemudian suratnya sudah ada. Dan Pak Jokowi diam, itu terserah aja. Lalu bilang tidak tahu dan sebagainya. Di situ lalu saya mulai. Nah, ini harus disebut namanya bahwa ini tidak benar. Dengan segala permintaan maaf saya kalau saya harus mengatakan itu. Kalau sebelum itu saya tidak pernah nyerang-nyerang pribadinya. Kalau nyebut pribadi saya memuji gitu. Tapi kalau nyerang itu sistem dan akibat-akibat yang timbul di masyarakat. Tapi 20, 21, 22 saya wah ini benar saya ikut gerakan Garuda Biru itu. Ini harus dilawan. Yang peringatan darurat itu? Iya. Nah itu, sejak itu. Dan saya ngambil risiko enggak apa-apa. Dicaci maki kan banyak, menteri kok enggak tahu diri. Enggak ada menteri yang sesudah dipecat mencaci presidennya. Ya saya terima itu, meskipun itu salah. Dulu Pak Harto itu kan jatuh sesudah presidennya mundur dan menyatakan Bapak salah. Ingat ada 14 menteri mundur itu ya. Bapak salah, harus mundur kan gitu. Lalu dikoreksi kesalahan-kesalahannya oleh para menterinya juga ketika membuat TAP MPR kan banyak menteri di situ. Jadi buat Anda ini prinsip meskipun ada ditentang banyak orang. Oh iya, enggak apa-apa. Sejak dulu sudah selalu ada yang begitu. Saya tidak keberatan dan itu bagus saja gitu. Pak Mahfud itu bilang begitu karena kalah 16%. Ya enggak apa-apa dibilang gitu. Saya kan sudah lebih dulu mengatakan bahwa saya hanya 16%. Saya termasuk low bat kan gitu. Enggak apa-apa. Saya sendiri yang mengatakan itu gitu. Karena ini prinsip bagi saya, demokrasi masa depan konstitusi dan penegakan hukum kita. Prof Mahfud, kalau itu tidak bisa membuat Anda menahan diri untuk tidak mengkritik, pertanyaan saya memangnya seberapa bahaya bila perusahaan demokrasi, perusakan konstitusi atau penggunaan hukum sebagai alat politik itu tidak Anda protes secara keras? Satu,
risikonya negara bisa bubar. Wow. Karena kesetiaan dan nasionalisme itu akan luntur kalau negara dipimpin dengan tidak adil. Atau yang kedua, negara akan menjadi negara totaliter yang sangat berbahaya. Jangan berbahaya, dan pada akhirnya negara totaliter itu akan menghancurkan dirinya sendiri. Itu semua ya, perpecahan bangsa karena terjadi pembangkangan, kemudian atau munculnya totalitarisme, itu bertentangan dengan sumpah dan niat ikhlas para pendiri negara ketika mendirikan negara ini yang sudah memberi banyak kemajuan kepada kita, lalu mau dirusak begitu saja hanya karena kesalahan orang atau ketidaktahuan orang atau ambisi orang yang berlebihan. Saya kira itu pengkhianatan terhadap itu. Oleh sebab itu ya, kita semua mari bergerak baik. Sesudah itu kesantunan dibangun kembali. Sesudah terjadi pergantian pemerintahan secara baik, kita bangunlah kearifan budaya kita di dalam bergaul dan menegakkan kebenaran, membangun kampus yang lebih beradab. Sekarang sudah rusak tradisi akademik istilahnya. Ada istilah tradisi akademik, ada budaya akademik. Itu di kampus itu bagus sekali dulu. Nah sekarang rusak semua. Karena kalau ada suara bagus, lalu tiba-tiba muncul suara perlawanan yang terkesan meskipun tidak bisa dibuktikan disponsori atau di backup gitu untuk melawan suara-suara yang objektif tuh. Dulu kalau kampus sudah bicara itu, Pak Harto sekalipun gitu, nggak bilang ya sudah ini demokrasi kan orang boleh beda pendapat. Kalau hanya berbicara begitu nggak arif gitu. Nggak ada. Pak Harto dulu nggak pernah loh. Anda merasa itu terjadi karena ketakutan orang kepada pemerintah, kepada presiden, sehingga berbeda pandangan itu sebagai sesuatu yang dijaga betul oleh kampus? Ya, yang mana yang ketakutan orang? Orang kampus ya, maksudnya? Kampus itu, ya. Ya kalau di kampus itu kan punya prinsip, dia punya kewibawaan akademik. Orang kampus itu boleh salah ngomong, tapi tidak boleh berbohong dalam ngomong. Ada etikanya. Nah sekarang di kampus sudah terjadi seperti itu, bisa karena takut, bisa karena ingin mendapat sesuatu, bisa karena dicengkram. Kan sekarang kampus-kampus itu kan ditentukan dulu tuh siapa yang mau jadi rektor, kalau ini setuju enggak sih pusat gitu. Lalu akhirnya kampus menjadi lembaga politik. Orang pemilihan rektor itu pakai tim sukses. Pakai tim sukses loh. Kalau saya jadi kamu PR1-nya kamu dekan. Di masa Anda itu tidak pernah terjadi? Tidak pernah terjadi. Tim sukses begitu. Ya orang milih saja gitu. Mengelompok biasa. Saya dukung ini. Pak Mahfud pernah menjadi wakil rektor kan? Sampai pimpinan perguruan tinggi kan? Tidak ada praktik seperti itu dulu? Tidak ada. Pak, sekarang saya mengajak Bapak untuk berbicara. Karena kan di luar kritik keras publik termasuk Pak Mahfud kepada Presiden Jokowi, kan juga harus kita akui bahwa ada tidak sedikit juga orang memuji Pak Jokowi ya. Termasuk para pengamat misalnya. Apa komentar Pak Mahfud dengan pujian-pujian terhadap Pak Jokowi itu? Tidak apa-apa. Kita pun kan sering memuji dulu. Saya juga sering memuji dulu kan. Ini bagus nih pemerintahan, sangat santun, sangat merakyat. Itu yang saya katakan. Saya melihat itu sekurang-kurangnya sampai bulan April tahun 2022 ya. Jadi saya memuji juga sisi itu yang Anda puji Pak Jokowi ya, di sisi iya, itu yang saya saksikan. Pak Jokowi sangat sangat santun ya. Itu harus dipuji juga. Prestasi-prestasinya juga harus dipuji tentang infrastruktur dan sebagainya. Jadi fair Bapak memuji itu? Saya fair memuji. Saya fair memuji. Tapi sejak tanggal 20 Agustus terutama tanggal 21 itu rasanya enggak bisa lagi saya ini. Anda harus bersuara keras untuk bicara orang sekarang, bukan sistem, bukan rezim. Terlepas apa penilaian orang terhadap Bapak ya? Ya enggak apa-apa. Sejak dulu kan saya sudah begitu, selalu kontroversi. Saya jadi Menhan aja sudah dihantam dari kanan kiri, saya biasa aja. Gitu, apalagi cuma sekarang yang kayak gini ya. Waktu Menhan saya enggak salah apa-apa, karena saya jadi Menhan udah dihantam oleh Amin Rais, oleh apa, Gus Dur nggak beres ngangkat menteri sembarangan. Masa lalu tiba-tiba orang melihat Pak Mahfud jadi menteri waktu itu ya? Iya kan? Iya. Nggak apa-apa, sejak itu dihantam terus kiri kan, nggak apa-apa. Sekarang pun nih enteng, kalau sekarang ini kan temanya sama aja tuh, tema serangan sekarang seperti ini nanti sesudah Anda siarkan ini, itu temanya 1 dasar 16% kan kira gitu, orang sakit hati, dan itu aja isinya dan kalimatnya sama. Dan Bapak udah tahu itu akan muncul ya? Sudah tahu akan muncul. Nanti itu
biasanya muncul pertama dan yang terakhir gitu, sehingga membuka dan menutup. Tapi kita tahu semua lah itu, enggak apa-apa, itu bagian dari demokrasi. Ya Pak, tentang cerita pujian-pujian atau apresiasi kepada Pak Jokowi, kepada Presiden Jokowi, saya ingin menunjukkan juga ada satu video Pak, yang juga viral dalam 2-3 hari terakhir, sepekan terakhir lah. Video orang dalam pemerintahan Pak yang terus memuji-muji Pak Jokowi. Kita lihat dulu Pak, ini videonya, supaya fair juga bahwa ada juga pujian yang dilontarkan orang, terutama di media sosial. Ini Pak. Presiden Jokowi Widodo ini pemimpin yang berjalan dengan caranya sendiri. Karena saya tahu komunikasinya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu luar biasa. Puasa Nabi Daudnya per hari ini lebih dari 18 tahun. Dalam waktu-waktu tertentu dia bersemedi, dia bermunajat kepada Allah Ta'ala melebihi seorang ulama dan Ali Muhtar Ngabalin, apa pendapat Bapak dengan apa yang disampaikan Pak Ali Muhtar? Iya, saya ngelihat ini. Bahkan ada katakannya sampai hari ini Presiden Jokowi itu per hari ini sudah puasa Daud selama 18 tahun. Puasa Nabi Daud. Itu pasti salah. Oh ya? Karena puasa Daud itu artinya puasa seperti Bu Sinta Nuriyah itu puasa Daud. Sehari berpuasa, Senin puasa, Selasa enggak, Rabu puasa. Ya? Terus selang-seling enggak putus bertahun-tahun. Nah kalau penjelasan Pak Ngabalin itu salah. Karena saya sering bepergian Pak Jokowi makan di siang hari. Saya ke luar negeri ya, ke Thailand baru bulan pertama gitu. Kan 3 hari di sana, KTT ASEAN. Waktu makan siang gitu ya. Saya ke Australia kunjungan pertama ke negaraan ya. Tiba makan, di pesawat makan, jamuan kenegaraan makan, nggak ada itu, nggak benar itu kalau puasa Daud, pasti salah lah. Saya ke Kamboja juga makan tuh 3 hari berturut-turut, makannya kan bersama. Pengalaman Bapak cukup banyak dengan satu Pak Jokowi, delegasi, ya? Terakhir ke Malaysia kan disiarkan, begitu tiba makan, besoknya makan lagi. Gimana puasa Daud? Atau mungkin maksudnya Pak Ngabalin ketika Pak Presiden di dalam negeri gitu, bukan di luar negeri. Enggak juga, kan sering rapat. Kan sering rapat sidang kabinet juga iya. Ikut makan ya. Saya enggak tahu kalau Senin Kamis. Kalau puasa Daud pasti tidak. Gitu ya. Kalau puasa Daud pasti tidak. Tapi bahwa Pak Jokowi itu punya kesalehan tersendiri, iya. Sholatnya terjaga. Selama pergi dengan Bapak saya. menyaksikan. Waktu KTT ASEAN gitu, ketika KTT ASEAN Plus, para kepala negara dari G20 berkumpul, karena plusnya itu ASEAN ditambah G20 kumpul kan, dari Amerika, dari Rusia, semuanya kumpul di situ. Nah pada saat acara sedang serius, Pak Jokowi keluar. Saya karena orang kedua dari delegasi, saya diminta oleh Bu Retno, Menteri Pak, ke depan. Lah kenapa sih? Pak Presiden sholat, artinya dia jaga sholat. Waktu di Kamboja 3 hari berturut-turut dia kalau waktu makannya 1 jam, setengah jam kedua itu dia ngajak sholat. Sama-sama kami berjamaah. Kalau itu iya, saya menyaksikan. Kalau puasa Daud pasti tidak. Tapi bahwa sehari-harinya penghayatan agamanya Bapak menyaksikan itu? Iya. Kalau sholatnya rajin. Baik. Pak Mahfud, sekarang saya mau beranjak kepada apa yang Pak Mahfud saya baca di koran dalam minggu-minggu ini kegiatannya. Salah satu yang Bapak lakukan pada minggu ini adalah memenuhi undangan Pak Eros Jarot. Kalau nggak salah pada tanggal 18 atau 19 Pak, saya lihat di berita itu, iya. Anda diundang Budayawan Eros Jarot dan Anda sampai ke sana, datang ke sana lalu berkumpul dengan sejumlah tokoh. Iya. Diceritakan Pak, apa itu yang terjadi di sana? Iya. Adakah kaitannya juga dengan Pak Jokowi di akhir pemerintahan atau apa? Jadi saya diundang waktu itu, yuk kita makan-makan di dapur Bude gitu, dapur Bude rumah makan Kudus, enak. Di mana itu? Teras Bude di Jakarta Selatan. Di Teras Bude. Jakarta Selatan. Gitu. Ya enak gitu, saya ke sana. Ya. Saya kira sudah dirilis ya oleh Refli Harun, tapi muncul di podcast ya. Di podcastnya tapi saya ingin mendengarkan dari Bapak seperti apa. Ya benar. Jadi pada waktu itu gini, Pak Jokowi ini seharusnya di-impeach menurut mereka. Kata teman-teman yang hadir itu. Teman-teman sekarang ini situasi di masyarakat sudah matang. Mereka ini diskusi yang ada Eros Jarot, Antoni Budiawan, Refli, Said Didu, macam-macam lah, banyak lah. Didu ada, saya lihat Bambang Harimurti, ada Lukas Suarso, segala macam. Dan sebagainya. Saya katakan kalau impeachment tidak mungkin. Nggak mungkin? Nggak mungkin. Bapak karena, sampaikan ke mereka? Iya, karena begini, impeachment itu kan harus disusun dulu oleh 1/3 anggota DPR. Ini salahnya di impeach. Sudah itu nanti harus ada
sidang 2/3 yang hadir. Kalau sidang 2/3 aja misalnya tidak hadir karena pendukungnya Pak Jokowi lebih dari 80% saat ini, tidak hadir sidang, tidak ada impeachment. Habis itu kalaupun sidang bisa hadir harus ke MK. Di MK itu diberi waktu 90 hari. Padahal ini sudah kurang 6 minggu. Iya, nggak nyampe 1 bulan lagi. Tidak mungkin impeachment. Gitu. Sehingga apa? Kalau begitu biar ada peradaban baru, ya mundur saja. Seperti Pak Harto dulu tidak perlu impeachment, gitu. Penjelasan yang bisa saya berikan. Itu sebabnya salah satu kesepakatan mereka itu adalah mundur Pak Jokowi, kira-kira gitu ya. Lalu sudah itu terus gimana? Mau dibiarkan gitu? Nah, ada usul nanti urusan pidananya bisa diurus sesudah serah terima, itu sesudah berganti presiden. Karena hukum itu kan kalau pidana kan daluarsanya 18 tahun. Gimana urus apa yang mau ya kalau ada tindak pidana apa misalnya terlibat korupsi, penyuapan, terlibat ya di situ. Kalau di kalimatnya itu kan terlibat, bukan melakukan. Bukan melakukan. Terlibat. Nah, penyuapan dan sebagainya, dan apa misalnya materi utamanya, saya kira di dalam pelaksanaan undang-undang anggaran dan keuangan negara itu sudah diuraikan oleh Pak Antoni Budiawan dengan sangat jelas, juga oleh Gatot Nurmantio, di mana pelanggaran-pelanggaran pidananya. Tapi waktu itu kan ditutup terus, begitu ini dijelaskan. Nah itu besok dibuka pelan-pelan, bukan karena dendam. Ini membangun peradaban ke depan. Bernegara yang bagus tuh bagaimana agar semuanya bertanggung jawab. Kemudian ada lagi misalnya masalah Gibran. Bagaimana kalau Gibran aja yang tidak dilantik? Tidak bisa secara politik, saya bilang. Atas dasar apa Anda Gibran tidak dilantik? Dilantik aja. Secara politik pasti Pak Prabowo akan terganggu karena pelantikan itu satu paket. Iya kan? Iya kan? Kalau gitu gimana? Ya udah nanti aja. Sesudah dilantik baru diambil langkah-langkah. Itu kata Pak Mahfud ke teman-teman itu, ke mereka. Ya mereka semua bicara begitu akhirnya. Tapi saya katakan jangan mengganggu Pak Prabowo. Biar dilantik aja dulu. Nanti sesudah itu kita hitung-hitungan gitu tentang ini. Istilahnya ya membuat negosiasi baru untuk membangun keadaban kita di dalam bernegara itu. Ada lagi yang muncul di situ. Hati-hati. Tanggal 16 Oktober ini akan ada pemilihan ketua MA. Oh iya betul. Nah ini sudah ada yang mengatakan ini sudah lakukan pendekatan seseorang kemarin yang mengadili Kaisang yang vonisnya tidak masuk akal itu sekarang mendapat dukungan dari tanda petik, saya tidak tahu benar atau tidak, kelompok pendukung istana. Hati-hati agar kedepannya MA, Mahkamah Agung itu lebih baik. Karena bagaimanapun putusan tentang Kaisang itu sampai sekarang itu tidak ada yang menjelaskan dari Mahkamah Agung. Entah hakimnya, entah jubirnya. Hanya jawabannya hakim itu independen, tidak boleh diganggu gugat, kan gitu. Padahal itu salah gitu. Nah kalau begitu ini apa? Moral. Iya kan? Permainan politik. Nah sangat bahaya kalau hukum itu dijadikan political trade-off. Ya, untuk hal-hal yang menyangkut kepentingan publik. Itu juga udah mulai muncul sekarang. Itu poin ketiga. Tanggal 16. Tanggal 16 Oktober ini Pak ya. Pemilihan karena Pak Sarifudin lahir tanggal 17 Oktober. Jadi publik harus mencermati nih proses pemilihan ketua MA nih Pak ya. Harus mencermati. Ada banyak kepentingan di situ ya. Ya itu yang muncul di diskusi itu kan mereka ahli-ahli semua tuh. Saya sih datangnya agak terlambat juga. Saya kan inginnya soft landing, tapi Anda tahu soft landing itu artinya lalu dibiarkan gitu aja. Jogja juga menolak, terus yang ini juga menolak. Nah, saya pengen dengar Pak. Jadi kayak semacam ada frekuensi yang sama antara pertemuan yang Bapak hadiri di Jakarta di tempat Pak Eros dengan pertemuan yang Bapak juga hadiri di Jogja ketika di Jogja di kediaman Mas Butet Katarajasa. Apa yang Bapak cermati dari dua pertemuan itu? Kalau Jogja seperti apa? Semangatnya sama. Kita kalau Jogja itu tidak boleh kita menyalahgunakan, membelokkan maksud luhur dari mikul luhur mendem jero. Oh, seperti yang Bapak sampaikan minggu lalu itu ya. Itu
saya katakan itu yuk kita mikul dulu mendem jeruk begitu selesai. Mereka enggak setuju. Enggak. Pak Mahfud, sebelum ke situ Pak, saya potong. Kami kebetulan dapat videonya Pak. Kami cari yang Bapak katakan bahwa mungkin bisa ditayangkan. Kami coba mencari dan ada potongan pernyataannya Pak. Okay. Kami mau tunjukkan ke Bapak, nanti Bapak menjelaskan itu apa. Ini Pak, ini teman-teman videonya, teman-teman yang hadir di Jogja ketika itu di tempat Mas Butet. Jokowi bisa membuang diri selama ini dengan mengatakan ini semuanya permainan politik yang membuat saya begini. Undang-undang perampasan aset kan ya karena partai politik nggak mau nyelesain. Itu kan dia bikin dengan wawancara gimmick gitu kan yang dimuat oleh Tempo itu. Draft itu udah ada dari lama, nggak pernah dilempar. Pak Mahfud yang maksain lempar ke DPR di akhir-akhir. Nah, maksud saya adalah mendemisifikasi Jokowi itu untuk mengatakan dengan segala label yang dipakai selama ini. Label kesederhanaan, saya itu sudahlah lipstick semua tuh. Lipstick. Dia tahu negara ini sedang bermasalah dan dia taruh anaknya dengan secara bermasalah. Orang yang nggak mikir betul nasib negara itu. Setelah dia meninggalkan jabatannya, itu kan juga pada saat yang sama meninggalkan kerusakannya. Kita tidak hanya berhadapan dengan persoalan nepotisme kok. Hampir semua proses-proses itu dilanggar semua. Kemudian juga politik bansos dan lain sebagainya itu apa ya nantinya selamanya akan dianggap sebagai hal yang biasa. Kan tidak mungkin, Pak. Pak Mahfud bisa menjelaskan. Kalau tadi itu yang pertama Zainal Arifin Mohtar, yang kedua itu Kusrido Ambardi, Dodi Ambardi, dan kalau nggak salah yang terakhir Profesor Markus, guru besar Fakultas Hukum. Ahli hukum pidana dari Gajah Mada. Apa Pak? Sebenarnya mengatakan saya tidak setuju manipulasi mendem jero. Oh, ini yang menyebutkan itu, menjelaskan soal mikul duru mendem jero itu. Itu tidak boleh, itu manipulasi. Kedepannya kita tidak boleh mendem jero. Kalau untuk kepentingan publik harus kita angkat. Itu yang saya katakan. Mereka ingin agar ada proses-proses hukum pidana sesudah nanti Pak Prabowo mengambil alih, tetapi tentu Pak Prabowo tidak harus mendorong itu, membiarkan saja kepada proses hukum. Kan sudah ada hukumnya. Hormati Pak Jokowi sebagai yang ikut mendukung Pak Prabowo, tapi proses-proses hukum tidak boleh dihalangi seperti Pak Harto dulu. Kira-kira seperti itu yang diusulkan. Tapi yang menarik gini, dari keseluruhan diskusi itu kan ada kata demistifikasi tadi. Oh, yang tadi Pak Zainal Arifin mengatakan demestifikasi. Demestifikasi. Pada yang lalu, podcast yang lalu saya bilang ada dua hal yang diusulkan sesudah Pak Prabowo memerintah. Ada dua komitmen yang harus dibangun. Satu, demos, bahwa demokrasi harus dibangun sungguh-sungguh. Yang kedua, balancing, ya, kekuasaan. Seimbang. Di situ dikatakan kalau ada suara rakyat itu jangan ditandingi suara rakyat, harus direspon dengan bagus, seperti suara-suara kampus itu kadang kalau udah bagus gitu lalu dimunculkan tandingan oleh tangan-tangan tersembunyi, dan itu sebenarnya kita tahu siapa. Tapi yang ketiga yang ingin saya sampaikan sekarang itu kata demistifikasi. Demistifikasi itu artinya menjelenterkan, menjelaskan hal yang sesungguhnya dari tipu daya. Misalnya ada Dirty Votes itu ya, Dirty Votes film itu kan menjelenterkan. Tapi ada misalnya orang selalu menyebut keluarga Pak Jokowi itu sederhana, pakai sepatu Cipaduyut, pakai baju lungset dan sebagainya. Tapi ternyata punya tas-tas mewah, punya mobil mewah, ya kan keluarganya. Makan roti 400.000 gitu? Iya, roti 400.000 dan semua orang tahu bahwa itu bukan barang sederhana, bukan barang Cipaduyut. Dan foto-fotonya ada itu di ruangan ini, begitu banyak tas yang mahal-mahal, di sepatu gitu ya kan. Kan banyak itu yang muncul difoto di medsos. Artinya mungkin orang dalam juga kan yang melempar itu yang perlu dimestifikasi. Itu yang harus didemestifikasi agar orang tidak mudah ditipu oleh permainan politik yang pura-pura. Yang kedua misalnya, oke guys, alhamdulillahirabbil alamin, tadi kita sudah bisa mendengarkan penjelasan dari Prof. Mahfud MD tentang kritikan yang pedas yang sangat banyak dari
kalangan kalangan kampus dan juga rakyat, netizen dan juga profesor-profesor lain yang di masa pelengseran Pak Jokowi ini sangat gencar-gencarnya kali guys untuk disuarakan. Dan Prof. Mahfud MD tadi juga menjelaskan tentang kita tidak boleh menghilangkan jasa-jasa yang baik, jasa-jasa yang telah dilakukan Pak Jokowi untuk Indonesia. Tadi juga menyinggung tentang pelantikan Pak Prabowo dengan Mas Gibran yang sebenarnya ada usulan mau dilantik Pak Prabowo saja tanpa Mas Gibran, dan itu tidak bisa karena itu sudah sepakat dengan pelantikan presiden dan juga wakil presiden. Dan akhirnya diputuskan untuk dilantik Pak Prabowo dengan Mas Gibran, dan kalau ada yang salah setelah pelantikan diurus secara hukum. Oke. Semoga ini bisa mengedukasi masyarakat dan juga Prof. Mahfud MD semoga tetap menyuarakan yang terbaik untuk Indonesia. Semoga channel ini juga tetap mengedukasi masyarakat. Indonesia semoga tetap maju. Nahdlatul Ulama juga tetap maju. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.